Coba yang kanan gerak-gerakinnya. Gimana? Udah agak lumayan ya. Rahim. Nah, di sini saya ada kedatangan pasien. Dia awalnya frozen shoulder di sini nih, di bagian kanan. Nah, nggak bisa ngangkat gitu, jadi kaku gitu. Frozen shoulder kaku. Nah, di sini juga kayak ketarik. Nah, ini juga udah kelihatan dari struktur badannya sebelah kanan ya yang kena. Nah, itu juga udah membengkak di sini. Rasanya jadi kaku gitu. Nah, dia kan udah menjalar ke sini, ke berikat ya, ke lengan. Kalau saya pegang gini emang sakit banget. Nah, itu. Nah, jadi di sini dia lengket. Nah, tuh, ini frozen shoulder ini di sini. Sampai di sini dia ngerasa tuh. Kayaknya merasa di sini kayak sakit dia. Oh, sakit banget. Soalnya udah menjalar ke tangan. Jadi tangan cepat kesemutan, cepat kram gitu. Nah, kan dia rasa begini tuh. Nah, di sini itu. Ini pelan-pelan aja tuh juga sakit dia. Ini juga saya mau bongkar ini nih, sekitaran sini. So. Nah, itu di sini. Nah, ini semua kalau buat tidur kanan mas, itu posisinya kalau salah tidur sakit. Buat tidur kiri sebelah sini kalau salah tidur sakit. Jadi kalau nggak lepasin itu sakit. Kalau ototnya gitu loh, ototnya itu kayak melingsing gitu. Iya, melintir ya. Melintir. Coba saya bongkar ya mas ya. Terakhir dipijit di Kalibata, pijat keretak, aduh udah nggak berani balik lagi tuh. Nggak kuat, rasanya sawah ini beli aja di dia langsung pingsan katanya dia. Iya benar itu. Saking sakitnya frozen shoulder. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini saya ada kedatangan pasien. Dia awalnya frozen shoulder di sini nih, di bagian kanan. Nah, nggak bisa ngangkat gitu, jadi kaku gitu. Frozen shoulder kaku. Nah, di sini juga kayak ketarik. Nah, ini juga udah kelihatan dari struktur badannya sebelah kanan ya yang kena. Nah, itu juga udah membengkak di sini. Rasanya jadi kaku gitu. Nah, dia kan udah menjalar ke sini, ke berikat ya, ke lengan. Kalau saya pegang gini emang sakit banget. Nah, itu pada kaku di sini dia. Jadi kan yang kaku ini bahunya ya, frozen shoulder. Nah, di sini nanti saya bongkar ini tuh. Rasanya emang waduh luar biasa. Sakitnya minta ampun. Tuh di sini nih. Pada kaku di sini. Nah, tuh diginin aja udah ampun sakitnya. Ini mengganggu buat aktivitas dia. Jadi mau tidur juga sakit, mau gerakan juga serba salah. Nah, nanti di sini nih. Nah, saya hajar ini nanti. Nah, ini kan yang bikin kaku di sini. Aduh ya Allah. Nah, tuh di sini nih, tuh dia rasanya emang udah gak nyaman banget. Mudah-mudahan nanti ada perkembangan hasil. Amin ya rabbal alamin. Nanti saya mau ajar sini depannya juga, yang paling dirasakan sini. Waduh, ya ampun. Tuh di sini nih, nah, pada kaku nih. Berikat juga. Nah, di sini. Jadi gerakan terbatas dia. Nggak sampai sini dia tuh. Karena pada kaku. Allahu Akbar. Dia udah juga ikhtiar kalau mau nurut ke dokter juga. Nah, ini kan bentuk dari ikhtiar. Nah, kesini juga mau sembuh itu, mudah-mudahan ada perubahan. Ya, nanti saya lihat kasih endingnya. Ini saya mau mau bongkar dulu di sini. Itu udah bunyi keretak-keretak. Ya, yuk. Iya, masnya siap. Iya, Mas Anton siap. Nah, sini. Nah, kita diambil dari tengkurap dulu. Kita ambil dari tengkurap dulu. Sakit ya kalau tengkurap? Tapi ngepasin dulu. Ngepasin dulu, iya. Kalau nggak kuat bilang ya.
Frozen Souls. Ini sakit. Iya. Kalau yang ini buat kayak gini, iya. Ininya ketarik semakin Sakit ya, iya. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Mudah-mudahan ikhtiar nih. Ya udah nyiksa ini rasanya. Saya bongkar dulu ini semua. Ya Allah. Kalau nggak kuat bilang ya. Iya, saya bisa. Ini shift malam apa libur? Pagi tadi. Oh iya. Jadi mainnya 24 jam. Iya. Jadi kan enak tertidur ya pulang. Iya. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya Allah. Allahu Akbar. Ngilu. Aduh. Allahu Akbar ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aduh ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Omong keluarga Mas nonton di Kuningan gitu, Mampang. Ya, anak satu. Pondok Karya apa? Di ini pas Tegal Parang. Oh, Tegal Parang. Iya, Tegal Parang. Bismillahirrahmanirrahim. Buncit ya, buncit. Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah. Ya Allah. Saya bongkar ini. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Kalau vertigo itu bisa sembuh ya Mas? Bisa, insya Allah. Itu kan dari lambung juga ya. Kalau iya, vertigo. waktu itu sempat kesaut lambung. Lambungnya nyaut, pertama kan pusing biasa. Iya. Nah, terus habis itu saya tahanin, nggak saya minumin obat dulu kan. Iya. Tiba-tiba kok pusingnya tambah bener, akhirnya lambungnya ikut naik, tambah parah pusingnya, akhirnya pusingnya muter. Langsung istri tak suruh pulang kerja itu, akhirnya nggak kuat, akhirnya datang langsung itu bawa ke rumah sakit, orang sampai merangkak ngompol ke kamar mandinya itu nggak kuat berdiri itu waktu itu. Iya. 2023 nggak kerja 3 bulan itu waktu itu sakit. Kalau dari pihak dokter divonis stroke ringan, dianggap stroke ringan, gejala stroke. Nah, pijat kayak saya gini udah sering? Pernah? Kalau kemarin ya sekitar Idul Fitri kurang 2 minggu itu pijat kerentak. Terus waktu itu semenjak divonis stroke ringan itu, setelah itu saya pijat stroke. Terus habis itu
pijat ini apa itu apa sih namanya ya, totok ya tata sarap, pijat tata sarap di daerah Supomos itu. Terus pijat apa sih itu yang pijat biasa capek-capek itu apa namanya itu iya udah kemana-mana ya Mas ya. iya kemarin sempat saya bawa ke Spoba Bekasi tiga kali juga belum ada perubahan yang ini apa nggak sakit gini ya. Tunggu ya. Coba saya gini ya ampun. Ya. Jadi tidur miring kanan, miring kiri itu udah nggak nyenyak. Iya Mas. Sakitnya minta ampun ya. Iya berarti kalau jalan dari BKT itu lurus aja enak ya. Iya enak. Kalau ngacor gitu, kalau macet ya parah juga itu. Yang jalanan kecilnya itu. BKT bisa, Kalimalang bisa. Kalimalang lewatnya sebelah mana ya? Raden Intan ntar. Kalau udah ketemu Raden Intan, belok kiri, nanti ketemu BKT udah. Pondok Kelapa sini. Iya, Pondok Kelapa. Bisa. Iya. Iya itu. Bisa. Aku yang tahunya dari Pondok Kopi ya lewatnya sini. Lewat mana-mana belum pernah. Takut dasar jauh. Kalau Kalimalang sering ya? Kalau Kalimalang ke Bekasi itu bisa. Kalau ke Kalimalang sebetulnya aku Allah ke Bekasi. Ke Bekasi kebanyakan melihat Kalimalang. Allah. Nah ini udah kaku ya. Iya sih. Udah digituin doang ya. Kayak linu gitu. Linu lah di kembang di sini. Iya itu. Itu pusatnya gitu. Pusatnya di sini kan frozen shoulder ya. Iya. Sini nih. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi jadi security dekat itu dari rumah. Ya alhamdulillah dari kos-kosan dekat. Kalau jalan 20 menit, 25 menit. Di Kuningan ya. Mainnya 24 jam. Jadi ngatur tidurnya juga. Kadang ini yang biasanya aku nggak kuat itu, ya jujur aja kalau orang yang tidak sakit diabetes kan nggak boleh kayak gitu kan. Iya. Tapi gimana lagi orang kebutuhan kewajiban kerjanya. Saya mikir apa sakit kan juga dari Allah, semua juga dari Allah. Nah pikiran saya sakit kan juga bagian dari sunnah. Nah sedangkan kerja kan wajib. Emang ada diabetes? Ada saya. Dikit. Hah? Dikit paling ya. Diabetes terakhir waktu itu, tapi alhamdulillah ada perubahan semenjak saya bawa ke Spoba itu diabetes. Tapi kalau frozen shouldernya ada kata kalau ada perubahan dikit banget. Jadi saya fokus diabetes terus apa itu namanya kemarin itu vertigo lambung. Ya vertigo saya ikutin semua kan sakitnya itu. Vertigo, terus frozen shoulder saya ungkapin juga, tapi lupa sering kencingnya ini waktu itu sempat aku ngelakuin nama kencing berbusa itu.
Terus kemarin saya ungkapin frozen shoulder nggak usah ditangani dulu mas, fokus diabetes, vertigo sama sering kencing sama kencing itu. Tadinya gemuk mas? Hah? Tadinya gemuk? Nggak terlalu. Nggak terlalu? Paling buat saya itu paling dulu pernah paling gemuk-gemuknya ya, paling diangkat 70 ke atas paling mas, 75 angkanya itu kalau entah 80 entah 75an ya paling mentoknya segitu. Tapi waktu itu feeling saya kenanya itu diabetes itu dari tahun waktu saya kerja di Surabaya di pabrik baja itu, dan berapa ya di pabrik baja itu paling sering itu di situ itu. Kalau di pabrik selang kayaknya waktu itu sempat jarwo kan tambah kurus tapi waktu itu apa di pabrik selang. Nah saya nggak meninggali ayah saya itu waktu itu diabetes basah. Itulah diabetes basahnya langsung kena sehari itu mas, langsung meninggal. Ya, kan kakinya kan di amputasi. Di ini waktu itu kan ngambil, kan ibu saya kan jualan sembako ya, nama ayah saya itu. Terus pas waktu ngambil tolong kena injek gerobak sampah, akhirnya bengkak. Nah kok tiba-tiba apa itu di rumah itu tiba-tiba kayak kena api gitu loh, tiba-tiba merambat meletus gitu, maksudnya kayak kena api gitu loh, maksudnya kayak kena lilin apa api gitu, tiba-tiba keluarin air merambat sampai atas, akhirnya saya bawa. Sakit apa ya terus katanya dokter waktu itu aku nggak ngeh kalau ayah saya itu kena diabetes apa, tapi aku orang cuek bebek kan, aku aneh ya, aku mikir gitu, itu tetap nggak ngeh kalau itu diabetes mas, bener kan? Aku nggak ngeh, makanya mbakku tante gitu, toh hati-hati lo, kamu jangan banyak gula, ayam itu meninggal karena diabetes. Itu aja aku masih nggak ngeh kalau diabetes itu apa sih, aku gitu. Ternyata diabetes itu seperti itu. Gula darah. Parah juga ya. Akhirnya saya ngecek tahun berapa gitu ya di dokter Jakarta sini itu. Itu baru ketahuan diabetes. Iya, umur masih muda kan, 41. Iya. Kelahiran 84 mas. Kalau dari pihak rumah sakit pada waktu itu gejalanya ada yang bilang dari rumah sakit gula darahku tinggi, makanya akhirnya nyaut ke lambung, vertigo gitu. Akhirnya alhamdulillah sekarang ini gula darah terkontrol. Saya olahraga juga mas. Oh iya, alhamdulillah iya. Olahraga angkat beban. Stop dulu olahraganya dah. Iya, di stop dulu olahraganya. Enggak, masih. Soalnya kan gula kan kalau orang punya otot kan bagusnya gula kan kena serat ke otot kan. Iya. Katanya gitu. Nah, kata yang dari pihak terapis Popeye itu, kamu harus benar-benar ini mas olahraga, timbangin olahraga gitu. Nasi saya itu juga saya akalin mas, nasi saya kalau masak itu kan saya kan nggak kuat makan nasi merah kan. Nasi merah kan banyak kayak kulitnya belum kelepas gitu loh, kadang banyak batu-batu kecilnya.
Nah, akhirnya saya akal tetap nasi putih, tapi saya kasih minyak. Iya, Mas. Minyaknya minyak kelapa, coconut itu. Jadi Allahu Akbar ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya Allah, Allah. Coba saya pegang lagi. Kalau sakit banget bilang ya, nanti bisa dipelanin. Allah. Allah. Coba saya lihat yang ini ya, yang kiri. Tangannya sini yang kiri. Nah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sakit ya. Nah ini ya. Sakit. Nggak apa-apa, pelan-pelan ya. Iya Mas, sakit banget. Dingin.
Nah ini dari tempat kerja mas? Iya. Oh iya langsung sih. Enggak, dari kos-kos sana. Istirahat dulu, tadi kan pulangnya setengah 8 kan. Anak kerja, anak sekolah tadi. Sekolah di sini ya? Iya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah udah KTP sini mas ya? Iya. Alhamdulillah. Iyalah urus. Kadang yang udah bertahun-tahun di Jakarta mau urus KTP aja katanya males gitu. Padahal bisa. Sebenarnya bisa. Semua itu mudah. Asalkan orangnya niat gitu. Iya niat. Dari pihak RT RW ada membuat kerumitan, mempermudah itu bisa. Bisa. Sekarang kan zamannya kan kayak gini mas. Sekarang zamannya parah ini. Udah pemerintahan kayak gini ada apalagi peraturannya baru nih, motor nggak bayar 2 tahun aja disita. Iya kita aduh. Justru yang korupsi dipertahankan. Coba masnya balik badan dulu dah. Nah, jadi di sini dia lengket. Nah, tuh, ini frozen shoulder ini di sini. Sampai di sini dia ngerasa tuh. Kayak merasa di sini kayak sakit dia. Oh, sakit banget. Soalnya udah menjalar ke tangan. Jadi tangan cepat kesemutan, cepat kram gitu. Nah, kan dia rasa begini tuh. Nah, di sini itu. Nah, ini pelan-pelan aja tuh juga sakit dia. Ini juga saya mau bongkar ini nih, sekitaran sini. Insyaallah. Nah itu di sini. Nah ini di bahunya tuh yang bermasalah. Nah itu dia. Nah khususnya kan dia susah ini ya, susah ke atas, nggak fleksibel jadinya. Allahu Akbar. Nah di sini nih saya mau bongkar nih. Ini udah mau bengkak di sini dia. Nah ini dia, tuh kena dia. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Nah tuh sini tuh kayaknya tuh ya rasanya. Tiap ya, ya Allah. Rasa kebas ya rasanya. Kebas ya rasanya kayak gini. Yang saya tekan berasa tapi berasa nggak kebas rasanya. Kayak udah lengket di situ rasanya.
Nempel, kayak ada nempel di sini. Ya. Udah ini. Udah. Nah, itu tinggal dikit di sini ya. Tinggal dikit di sini. Kalau kakinya kesemutan nggak apa-apa dilurusin gitu. Aduh. Mantap ya. Paham ya Allah. Kalau ini coba gerakin ke atas. Iya. Sini ya, masih ya? Iya. Ini segini doang nih, nggak bisa lurus lagi. Iya. Di sini kayak nyangkut. Iya. Iya. Di sini apa kayak gini nih, Mas? Oh iya. Sampai ke sono larinya ya. Iya. Ini segini doang nih, nggak bisa naik lagi nih. Iya. Maksudnya nggak bisa naik lurus lagi. Iya. Kalau yang ini segini doang, nggak bisa naik lagi. Udah gak enakan ya? Iya. Ntar ya ininya. Tapi kalau sila gitu kaki cepet kesemutan nggak aman ya? Masa lama capek. Nggak ada kebas-kebas di apa? Ada. Kalau buat zikir gitu kan sila kan. Iya. Nah, itu agak lama itu paling saya mencuri ini. Iya, sila lagi. Iya, nggak ada kebas-kebas gitu kan, nggak ada.
Iya sakit ya. Shalom. Biasanya apa? Yang shoulder shoulder, yang sakit udah bertahun-tahun gitu. Insya Allah sekali sembuh, ada yang minta 2 kali gitu. Iya. Kalau di saya biasanya sih emang, wah Bang Jul udah enakan gitu. Ah Bang Jul kayaknya kurang sekali lagi gitu. Iya iya. Boleh balik lagi ntar sebulan lagi, 2 minggu lagi, bikin jadwal aja lagi. Namanya juga kan saya juga nggak bisa jamin. Wah saya nggak bisa jamin, tapi biasanya ya, biasanya ada aja yang cocok gitu. Ibu tadi pas ketemu saya tanyain, katanya cucunya apa itu pijat situ cocok katanya. Oh yang mana tuh? Itu yang pas waktu di sebelah saya nanya, Bu, yang rumahnya Bang Jul itu mana ya yang tukang pijat? Iya. Cuma mau pijat ya, iya banyak yang cocok itu. Iya. Mas. Iya bantu-bantu apa tetangga lah ya. Kalau tetangga darurat gitu kan insya Allah dah. Tapi kan kalau udah janjian saya enaknya leluasa ya waktunya. Kalau saya banyak terima tamu tapi ntar kerjanya buru-buru saya nggak bisa. Iya nggak bisa. Sakitnya nggak boleh ini buru-buru. Iya saya juga misalkan udah nggak usah pakai jadwal-jadwalan, wah sayanya keteter. Tenaga saya terbatas. Iya. Ya, emang harus pakai schedule. Iya, kadang tetangga, iya tunggu ya sebentar, datang lagi dah habis maghrib gitu. Karena kan saya juga kalau ke Selio sih, insya Allah sih langsung. Paling sebentar kalau ke Selio. Main bola misalkan anak-anak. Iya sakit ini loh. Bismillah. Saya juga orang sana Mas. Di mana? Pasar Minggu. Iya dekat. Ada saya kan kerja di sono. Pada jadi SCBD, ada yang di Jalan Merdeka. Itu aslinya Pasar Minggu situ. Aslinya sini dapat orang sini. Tahu daerah sana Blok S, kalau saya Tegal Parang. Blok S ini tempat mainnya futsal anakku di sini. Itu kan alhamdulillah itu nggak bayar tuh, soalnya temannya anak saya, bapaknya pengawasnya situ. Oh iya. Gratis. Gratis. Baju seragamnya doang beli. Blok S itu. Oh cowok anaknya? Oh iya. Bibi saya masih, tapi umur udah sepuh ya, 65. Oh itu. Jadi megang orangnya juga nggak banyak-banyak dia. Jarang pulang ke Pasar Minggu. Sering. Ini kemarin dong Lebaran tuh. Itu habis Lebaran baru orangnya keluar. Bayinya keluar langsung tuh. Anak kedua. Ya ampun. Dan puskesmas itu JKN ya. Iya. JKN saya pakai JKN. BPJS. Iya waktu itu istriku di puskesmas juga Mas. Itu kalau misalnya harganya miring 5 juta apa 2,5 juta gitu. Iya. Dulu mulai dalam pertama itu. Kalau saya beresin yang kiri nih. Coba gerakin ini kiri. Aduh, iya. Bekas pijitan. Nyetrum dia. Sakit gini dong sakit. Di mana tuh? Oh di sini sekarang. Ya, di sini tuh. Iya ntar malam nggak kerja kan ya? Enggak iya. Besok juga libur. Baru Sabtunya masuk. Iya, kan enak buat istirahat.
Iya betul. Oh kalau tak saya nggak anjurin kalau buat yang saraf kejepit. Ada juga. Termasuk kayak gini saraf kejepit nggak mas? Iya, termasuk iya. Ada yang saraf kejepit malah tambah parah. Kesini udah pinjang-pinjang, aduh, ya ampun. Kata saya udah lah nggak apa-apa. Yang mau coba orang. Oh termasuk Frozen shoulder saraf kejepit ya? Iya. Nah, masuk takutnya sampai ke sini nih tulang belakang takutnya kalau dibiarin. Kalau dibiarin ya sampai ke sini nanti takutnya udah ke tulang belakang. Nah iya. Padahal otot itu termasuk bagian dari saraf juga ya? Iya kan nyimpen saraf kecil-kecil ya. Ini yang saya urut otot, otot kan. Ototnya. Nyimpen saraf juga banyak di sini. Coba ya mas. Ada dikit di mana bilang situ. Nah di situ di dalam ya. Itu masih beneran. Aduh sama kita gitu. Aduh. Aduh. Itu benar-benar sakit. Ya gitu pegang biar enak. Sakit di situ. Iya Benar-benar pegang ya. Tuh, tahan dulu. Aduh. Aduh sakit. Sakit banget di situ. Alhamdulillah. Nah itu ya. Kenapa? Kena sakit itu ya. Itu pusatnya kayaknya itu. Soalnya semua sakit banget. Oh ngilu, udah mulai ngilu. 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 Lepas dulu, lepas. Nah, ya. Saya ke kanan dulu ya, ntar saya ke situ lagi. Saya dimin dulu tuh, ntar saya turun. Nah ini di sini ya mas ya. Iya. Oh, masih ya, masih terasa dikit. Ngilu. Aduh ngilu. Kalau ngilu itu udah kena sakitnya ya? Iya udah enak ya. Rasanya gimana gitu. Apa sih kata orang Jawa, kemeng ya, kemeng. Pegel. Kalau kata orang Jawa pegel. Pegel ya, kemeng. Ke kepala ya rasanya. Iya. Nyaut ke sini. Ngilu. Kalau kata dokter apa? Vertigo ya, vertigo di sini. Kan naik ke atas dia. Nah itu. Aduh sakit. Itu. Benar ya.
Aduh. Ini mulai gila lagi. Sampai di situ semua nih. Iya mas. Iya, di situ semua. Apa sebutannya itu pundak ya? Iya pundak ini, pundak. Ya sampai mana ya maksudnya orang orang ya delegasi saya baru gejala sih. Orang-orang setrum sampai kayak gitu nggak bisa kembali karena ininya mati ya. Iya dari otak dia. Pembuluh darah pecah. Iya. Pembuluh darah tersumbat. Yang paling parah itu pembuluh darah pecah. Waktu itu aku ada sumbatan. Sumbat, kan ya. Apa sih namanya? Bukan ronsen, satunya lagi apa namanya? MRI, CT scan. Ya, waktu itu di CT scan kepala tuh ada sumbatan kecil-kecil, tapi nggak banyak, cuma berapa hari sih. Kata dokter sumbatan. Waktu itu cepat dokternya memvonis karena gulanya tinggi waktu itu. Akhirnya jauh ke kepala, jauh ke sini, waduh aku kalau kesini, misalnya sudah nangis waktu itu, kan sudah nangis namanya sakit pagi kayak gini aku bisa ngerasain, apalagi orang yang setruk gitu ya Allah, ini aja. Iya baru poljan shoulder aja kan udah nyerinya minta ampun ya. Iya. Coba gerakin lagi deh. Oh, kalau di tangan sebelah sini bisa nekuk agak enakan. Yang sakitnya sini tapi kena di sini. Iya. Kayaknya ini yang pusat emang. Iya. Oh, kenapa dengan kan? Iya. Alhamdulillah. Ini berasa sakit ya sebelah sini. Di sebelah situ nah. Iya. Saya bongkar lagi sebentar. Ini alhamdulillah udah dibongkar aja kan. No. Nah, kalau yang ini. Iya mas. Masih. Oh yang kayak tadi ya. Nah, sekarang ke belakang dulu pegang tangannya kayak tadi pelan ya om. Aduh sakit deh. Aduh ya Allah. Aduh ya Allah sakit. Aduh.
Aduh ya guys, benar itu lah, ini aku tahan itu. Iya, Aduh ngilu, nah, aduh ngilu, ya. ngilu ke kepala juga. Bongkar aja nih semua. Aduh ya Allah, Bongkar. Saya kan kayak nempel gitu ya, Iya. ke tulang gitu ya. Iya, ke tulang nempel gitu kan, pada kaku, pada nempel. Iya, nempel daging apa otot? Yang nempel ya itu otot yang kaku, otot yang kaku. Penggumpalan darah, penggumpalan minyak, lemak, ya. Angin juga kalau sini bisa angin numpuk ya. Tadi sini juga itu. Yuk, nah, lepas dulu tangannya pelan-pelan. Nah, ya. Udah agak mening ya. Nah, tadi kan sakit banget ya. Ini udah agak mening sih. Taruh tinggal pemulihannya. Coba gerakin lagi tangannya. Cuman buat tarik ke atas ini. Iya. Sebentar Mas. Kasih tahu saya. Buat tarik ke atas ini kayak ikut ketarik ya. Oh iya. Sebentar. Aku berdiri ya. Iya. Coba dulu. Ya masih dari sini. Iya. Kan dari sininya alhamdulillah akan berdiri, tapi Iya. alhamdulillah akan berdiri. Makanya belum sembuh kan ya. Iya. Alhamdulillah ini udah bisa lumayan. Walaupun nggak bisa ngangkat ke atas ini, kalau diangkat ke atas ini, yang sini kalau ikut Ketarik ya. Iya. Ini sebenarnya lumayan ini. Tapi biasanya orang normal kan bisa ke atas ini. Iya. Ke atas itu. Ini aku masih segini levelnya. Tinggal dikit lagi. Iya. Kalau yang ini Iya. masih daerah sini nih yang sakit. Oh iya. Oke Mas. Aduh, begini aja belum diangkat dikit, begini aja semakin ya. Iya. Oke. Daerah yang tadi ini. Iya. Pokoknya ini mulai dari sini sampai pergelangan ini semakin. Nggak sampai sini sih enggak. Iya. Oh, kayak gini aja. Narik. Oke. Iya. Sana lagi. Nah, kita bongkar lagi. Sini ya, daerah sini tadi. Bener nggak? Iya. Aduh. Tadi dibongkar sini, wah, mendingan. Iya. Arah sakit semua. Angin itu angin. Sakit semua itu. Itu tadi kalau ditekuk ini tadi belum dibongkar, wow, bisa ketarik yang ini semua tadi. Udah dibongkar, saya tarik ke belakang lagi udah nggak kerasa ketarik. Kalau saya jaga begadang malam itu saya pakai
double mas. Baju iya jam sampai 4 angin soalnya. Ngeri lah ya, angin malam ya mas. Lagi udah jam 10 sampai jam 2 lagi. Tapi ya biasanya kalau yang temanku yang kemarin itu enak, biasanya jam 10 sampai jam 2 aku milih tidur pertama, jam setengah 3 baru bangun sampai subuh baru begadang. Iya, iya kan harus tidur kita kan ya. Kalau nggak tidur ya ambruk badan kita. Kasihan badan. Wajib itu. Saya dulu pernah cleaning service tuh. Oh, harus tidur diwajibin kita jam 3 sampai jam 5. Jam kerja berapa jam? 8 jam 10. 8 jam. Iya. Oh, ini 24 jam. Iya, 24 jam. Kalau saya istirahat tidur 2 hari lumayan, istirahat 2 hari, boleh 2 hari kan. Perumahan kantor? Kantor ya. Outsourcing. Karena outsourcing semua mas. Iya benar-benar. Nggak masuk sehari aja, kalau tanpa keterangan aja udah potong gaji. Kalau lebih berat lagi bisa kena SP ya. Barang tempat outsourcing. Dulu enak nggak kena outsourcing. Sekarang mainnya outsourcing semua. Susah kalau udah outsourcing. Tadi kalau alat vitalitas tadi menurut pandangan mas gimana? Jadi bisa gimana? Ya kata saya sih apa? Turunin aja dulu gulanya kata saya. Iya, stabilin ya, stabilin. Tapi makan udah teratur ya mas? Makan teratur, cuman makannya aku nggak berani sembarangan lagi. Tapi kalau nasi putih itu tadi tetap saya kasih minyak kokonot, kurangin gulanya. Kan nasi kan jahat juga kalau bagi penderita diabetes kan nasi kan jahat. Kalau bagi orang yang normal sih aman-aman aja. Iya. Coba sini lihat. Maaf, kaget. Jadi sampai sini rasanya ya. Iya. Au. Kayak pelintir. Sakit mana situ sama aduh.
Coba yang kanan gerak-gerakinnya. Gimana? Udah agak lumayan ya? Agak lumayan. Mungkin nanti Selanjutnya. Iya, selanjutnya itu udah agak gerakan, udah ingat sih, udah luasa. Nah, pastikan besok nih dibongkar pada sakit nih badan. Nah, nanti lihat aja. Biasanya ini jaraknya berapa? 2 minggu tadi? Iya, bisa 2 minggu, 3 minggu, sebulan. 2 minggu ya. Iya, bebas sih, sesuai Mas Mian nanti minta jadwalnya, saya kasih jadwal.